Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ya, saya bahas soal-soal yang ada pada slide pertemuan 5. Yang pertama adalah sebuah induksi 30 mH mempunyai arus I sama dengan 10 sin 50 T. Hitung tegangan dan dayanya. Rumusnya kan tegangan V sama dengan L dIT per dt. Berarti L-nya 30 mH atau 30 kali 10 pangkat minus 3 dikali DI per dt, berarti turunannya dari ini I, berarti kan 10 sinus 50 T itu kan turunannya adalah 10 nya tetap, sinus 50 T itu turunannya 50 cosinus 50 T, berarti 30 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 500 cosinus 50 T, berarti 30 kali 500 itu 15.000 kali 10 pangkat minus 3 ya, dikalikan cosinus 50 T, nolnya coret, jadi kan sisa 15 cosinus 50 T ya. Untuk dayanya P sama dengan tegangan dikalikan arus, berarti kan tegangannya arusnya pada arusnya 10 sinus 50 T dikalikan sama 15 cosinus 50 T. Kita pakai hukum perkalian sinus cosinus. Rumus perkaliannya kan sinus cosinus itu 2 dikali sin A dikalikan cos B itu sama aja dengan sin A plus B plus sin A min B. Ini kan karena ada 2, jadi saya kaliin dulu ya, 10 kali 15, yang ini 10 dikalikan sama 15 kan 150, karena di sini itu 2 sin A cos B, berarti saya bagi 2 dulu ya supaya 2-nya hilang, berarti kan sisa 75, berarti yang di sini 75. Terus sinus 100 T dapat dari mana? Dari sini. Ini kan artinya sama aja sin A plus B ditambah sin A min B, karena sama A sama B nya sama-sama 50 T 50 T, berarti kan yang di sini berarti sin 50 tambah 50 kan 100 T ditambah sinus 50 kurang 50 kan 0, berarti kan sisa yang ini ya, sinus 100 T, berarti 75 sinus 100 T. Itu jawabannya ya. Lanjut ke soal selanjutnya adalah sebuah kapasitansi sebesar 20 mikrofarad. Berarti C-nya sama dengan 20 mikrofarad. VC-nya diketahui 50 sinus 200 T. Berarti langsung aja Q sama dengan C dikalikan VC. C-nya 20 dikalikan 50 sin 200 T, 20 kali 50 itu 1000 sinus 200 T, karena masih mikro, berarti di sini juga satuannya mikro kolom. Untuk arusnya I sama dengan C dVC per dt. C-nya kan tadi sama 20 mikrofarad, berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 dikali turunannya VC, berarti tetap 50 sinus 200 T, turunannya berarti adalah 200 cosinus 200 T. Berarti C-nya berarti 20 kali 10 pangkat minus 6 dikali turunannya 50 dikali 200, 10.000 ya. 10.000 cosinus 200 T. 10.000 kita kaliin sama 10 pangkat minus 6 kan sisa 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 dikalikan 20, 10 pangkat minus 6 dikalikan 10 pangkat minus 4 kan sisa 10 pangkat minus 2 ya. Berarti kan 20 dikali 10 pangkat minus 2 itu kan 20 per 100 atau 0,2 cosinus 200 T. Itu ya, yang ini. Terus yang untuk daya sama, berarti kita kalikan 50 sinus 200 T dikalikan sama arusnya 0,20 cosinus 200 T, berarti sama 50 kali 0,20 berarti 2 kali 5 ya, 10. Sinusnya berarti sinus 200 T tambah 200 T berarti sinus 400 T ditambah sinus 200 T dikurang 200 T kan 0 ya, berarti jawabannya sisa 10 sinus 400 T. Itu untuk dayanya ya. Kita
Masuk ke admitansi. Admitansi itu kita udah belajar impedansi. Impedansi kan sama dengan Z. Maka kalau misalnya digambarkan Z-nya itu adalah V dibagi I, berarti kan admitansinya itu sama aja dengan I dibagi V, atau Y itu sama dengan 1 dibagi Z. Sebenarnya sama kayak beban biasa ya. Jadi ini admitansinya 1 dibagi Z, karena tadi kan bebannya Z, kebalikannya dari Z tadi adalah admitansi. Kalau bentuk umumnya si Z tadi kita gambarkan dengan bilangan kompleks R plus JX. Nah, admitansinya tuh G plus JB. Jadi atau sama aja dengan 1 per Z kan. Z-nya kan ini, berarti 1 per R plus JX itu adalah Y. Oke? Nah, ini kalau kita pisahkan jadi sama aja dengan 1 per R ditambah 1 per JX. Nah, 1 per R-nya tuh disebut sebagai konduktansi atau G ini tadi. J-nya kita biarkan aja, berarti kan 1 per X-nya itu kan sama aja dengan suseptansi. Nah, misalkan contohnya gini ya, tentukan konduktansi dan suseptansi pada impedansi berikut. Jadi A sama dengan 3 plus J4, atau bentuk polarnya akar 2, yang B-nya bentuk polar langsung akar 2 per 2 sudut 45 derajat. Jadi Y sama dengan G plus JB. Y tadi kan sama dengan 1 per R plus JX. Caranya kan kalau bilangan kompleks gini kita kalikan dengan sekawannya ya. Berarti kita lihat bawahnya kan R plus JX. Berarti kita kalikan sekawannya R min JX per R min JX. Berarti ini kita kalikan silang, 1 dikalikan R itu R, 1 dikalikan min JX itu min JX. R dikalikan R kuadrat, R min JX ditambah JX dikalikan R, habis ya. Sisa JX dikalikan min JX itu kan sama aja dengan minus J kuadrat X kuadrat. Maka sama aja dengan R kuadrat plus X kuadrat. J kan akar minus 1 ya. Akar minus 1 dikuadratkan kan sisa min 1 kali minus kan jadinya positif ya, maka sisanya positif X kuadrat. Maka R min JX per R kuadrat plus X kuadrat itu kan kita pisah, sama aja dengan R per R kuadrat plus X kuadrat min JX per R kuadrat plus S kuadrat. Ini dipisah biasa ya, penyebutnya sama-sama. J-nya J kali X kan boleh kita tuliskan J sama X. Kenapa? Supaya kita dapat ini tuh nilai fungsi si G, yang ini tuh nilai fungsi dari B. Jadi kita dapat admitansinya dari G sama B. Berarti kan G itu nilainya adalah R per R kuadrat plus X kuadrat, yang B itu nilainya adalah minus X per R kuadrat plus X kuadrat. Kan nilai B-nya yang ini ya, J-nya tetap. Yaudah, tinggal kita masukin. Yang tadi soalnya kan adalah ini ya, 3 plus J4. Jadi kita masukin R-nya tuh 3, X-nya 4. Berarti 3 per 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti 3 per 9 ditambah 16, 3 per 25. B-nya min X per R kuadrat plus X kuadrat. Berarti X-nya tadi 4. Tetap ini 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Berarti min 4 per 25. Jadi R-nya itu adalah yang realnya, X-nya itu yang sama imajiner ya. Terus yang selanjutnya yang Z-nya yang akar 2 per 2 sudut 45 derajat. Ini kan kita ubah ke dalam bentuk rektangular ya. Berarti akar 2 per 2 kosinus 45 kuadrat ditambah akar 2 per 2 J sin 45. Itu sama aja dengan setengah plus J setengah. Kosinus 45 derajat itu kan sama aja setengah akar 2 ya. Berarti kan setengah akar 2 dikalikan akar 2 per 2. Oke. Setengah akar 2 dikalikan akar 2 per 2 itu kan sama aja dengan akar 2 per 2 dikalikan akar 2 per 2 ya. Akar 2 kalikan akar 2 itu adalah 2 per 4. 2 per 4 kan hasilnya setengah. Jadi ini itu hasilnya setengah ditambah setengah J tetap ya. Maka kita dapat kalau R-nya setengah, J-nya juga X-nya yang ada di J-nya juga setengah. Ya udah masukin setengah per setengah kuadrat ditambah setengah kuadrat. Berarti setengah per 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 1. Dihitung biasa ya. Yang B-nya min X per R kuadrat plus X kuadrat sama setengah per
setengah kuadrat tambah setengah kuadrat, berarti kan hasilnya adalah sama dengan minus 1. Oke, kita langsung masuk ke rangkaian AC. Ini silakan dibaca. Jadi intinya nanti bebannya dalam Z. Jadi Z-nya sudah di dalam bentuk bilangan kompleks ya, R plus minus JX. I-nya arus total, V-nya tegangan sumber, dimana V-nya nanti nilainya adalah Vm sinus omega T. Arus totalnya juga nilainya adalah Im sinus omega T. Kenapa? Karena kita udah bicara rangkaian arus AC, berarti nanti bentuknya sudah dalam bentuk gelombang sinus, berarti ada frekuensi omega. Oke, rumusnya ini V sama dengan Vm sin omega T, I sama dengan Im sin omega T. V-nya adalah tegangan sesaat, I-nya arus sesaat. Vm sama Im itu adalah tegangan maksimum sama arus maksimum. Omega itu kecepatan sudut, satuannya radian per detik. T-nya dalam waktu, sudut pasanya theta itu sama aja dengan omega T. Jadi nanti kalau sin theta berarti kan itu isinya adalah omega T. Oke, ini silakan dibaca. Omega itu nilainya apa? Omega itu nilainya 2VF. F itu rumusnya apa? Seperti. Jadi boleh omega itu sama dengan 2VF atau omega sama dengan 2V per T. T-nya periode. 1 kali gelombang ya. Terus si F frekuensinya itu kan adalah banyak gelombang dalam waktu 1 detik. Oke, ini silakan dibaca. Ini rumusnya. Oke, nah kita langsung masuk ke contoh. Jadi misalkan ada generator AC menghasilkan tegangan VT-nya 120 sinus 60 T volt dan arus IT sama dengan 40 sinus 60 T. Tegangan dan arus maksimumnya berapa, sudut frekuensinya berapa, periodenya berapa, tegangan dan arus rata-ratanya berapa, sampai 7 ini ya. Tinggal kita masukin ke rumus. Persamaan tegangan VT sama dengan 120 sinus 60 T volt dan arus IT-nya 40 sinus 60 T. Berarti tegangan dan arus maksimumnya VT kan tadi rumusnya Vm sinus omega T. Theta itu sama dengan omega T ya. Dan IT tadi Im sinus omega T. Dari persamaan diketahui bahwa 120 sinus 60 T, berarti kan 120 ini adalah tegangan maksimumnya, 40 yang ini itu adalah arus maksimumnya. Sudut frekuensinya ini ya, sin omega T itu kan sama aja dengan tetanya tadi kan omega T, berarti omeganya itu T-nya ada, berarti kan ini nilainya omega. Yaudah, omeganya sama dengan 60 ya. Frekuensinya omega itu kan tadi nilainya 2VF, berarti kita F-nya itu kan sama dengan omega dibagi 2V, dimana Pi-nya kan pakai 22/7 atau 3,14, berarti F-nya sama dengan omeganya kan diketahui 60, 60 dibagi 2Pi, berarti 2 dikali 22/7, jadi frekuensinya kita dapat 9,55 Hz. Periodenya, ini salah ya, ini rumusnya ya. Jadi nomor 4 itu periode yang ditanyakan tadi, nomor 4 periode ya. Periode berarti kan T sama dengan 1/F. Ya udah, berarti T sama dengan 1 dibagi 9,55, hasilnya 0,105. Terus ini kayaknya nomor 5 ya, tegangan dan arus rata-rata. Berarti ini harusnya nomor 5 ya, tegangan dan arus rata-rata. V rata-rata kan tadi rumusnya 2 tegangan maksimum dibagi Pi. I rata-rata itu rumusnya 2 dikali I maksimum dibagi V. Tadi kan VR-nya 2, tegangan maksimumnya tadi 120, berarti 2 dikali 120 dibagi 22/7. I-nya berarti 2 dikali 40 dibagi Pi. Oke. Terus kalau ditanya tegangan dan arus efektif, berarti tegangan efektif itu sama dengan tegangan maksimum dibagi akar 2. Maka hasilnya ini I efektifnya sama I maksimumnya tadi 40 dibagi akar 2, berarti 40 dibagi akar 2. Terus ini nomor 7 ya, tegangan peak to peak tadi rumusnya VPP sama dengan 2 dikali tegangan maksimum, berarti VPP-nya adalah 2 dikali 120 sama dengan 240 derajat. Oke, kita masuk ke beban. Jadi bebannya sekarang jenis bebannya ada beban resistif, induktif, kapasitif, atau beban campuran. Beban campuran tuh kalau resistif dicampur sama kapasitif, resistif atau sama induktif kayak gitu ya. Oke, hubungan arus dan tegangannya, karena kita udah masuk ke domainnya frekuensi, maka nilainya R itu tetap R.
nilainya L, ZL-nya atau impedansi L-nya itu kita ganti dengan J omega L nilainya. C itu kita menggambarkan Z-nya, impedansi C-nya itu adalah 1 per J omega C. Ini karena mintanya V ya, jadi yang dilihat cuma ini aja, R, J omega L sama 1 per J omega C. Maka kalau kita gambarkan domain representasinya tuh Vm cosinus omega T plus flux, maka pasornya itu representasinya jadi tegangan maksimumnya ini Vm cosinus omega T plus fluxnya itu kita ganti sama sudut fluxnya aja. Nanti kalau Vm sinus omega T plus flux maka gambarnya adalah Vm sudutnya flux dikurangkan 90 derajat. Kalau ada Im cosinus omega T plus theta ya berarti Im sudut theta. Kalau sinus berarti nanti theta dikurangkan 90 derajat. Kayak gitu ya. Oke, misalkan ada tentukan tegangan VR, VL, dan VC pada rangkaian berikut. Nah, sudutnya kan 20 cosinus 4T. Yang ini tadi ya, berarti kan kita mainnya di sini cosinus ya. Berarti kita gambarkan fasornya seperti ini nanti. Oke. Cosinus 4T, ini kan berarti 20 cosinus omega T ya. Berarti omeganya itu nilainya adalah 4. Berarti 10, R-nya 10, L-nya 1 Henry, C-nya 0,1 farad. Berarti kita jadiin dulu ini ZR, ZL, sama ZC. Berarti konversi dulu tadi ya, 20 cosinus 4T kan berarti 20 sudut 0 derajat karena nggak ada sudutnya. Dengan omeganya kita ketahui adalah 4 radian per second. Maka impedansi masing-masingnya tadi ZR-nya maka tetap R tadi kan tetap 10, L itu 1 Henry, berarti ZL-nya adalah J omega L, berarti J dikalikan omeganya 4, J dikalikan 4 dikalikan 1 berarti J4, C-nya 0,1 berarti ZC-nya adalah 1 per J omega C, berarti 1 dibagi J tetap 4 kali 0,1 berarti 1 dibagi 0,4, J-nya pindahkan ke atas jadi negatif berarti min J 2,5, ini adalah ZC-nya. Jadi kita ubah dulu bebannya jadi ZR, ZL, sama ZC, impedansi ya. Rumusnya diingat-ingat. Oke, kita masuk tadi kan pertanyaannya berapakah tegangan di R, tegangan di L, tegangan di sini berapa, tegangan di sini berapa, tegangan di sini berapa ya. Berarti kan kita butuh nyari arus total ya. Nah, nyari arus total itu kan sama aja dengan tegangan dibagi impedansi total atau beban totalnya. Nah, beban totalnya karena sudah dalam impedansi boleh langsung dijumlahkan. Berarti 10 tambah J4 ditambah min J 2,5. Hasilnya 10-nya tetap karena sendirian. Yang J4 tambah min J 2,5 bisa digabung karena sama-sama J. Bisa kita jumlahkan langsung, hasilnya adalah 1,5 J. Maka rubah ke bentuk fasornya sama aja dengan tadi. Ini kan bentuknya rektangular, rubah ke bentuk polar. Berarti kan 10 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat ini ya. Terus sudutnya kan berarti arkes tangan dari 1,5 dibagi 10 ya. Ini. Maka ini adalah Z totalnya dalam bentuk polar, atau kalau di sini kita sebut sebagai bentuk pasornya dari impedansi T. Sudah. Berarti hukum Ohm tadi kan V sama dengan I dikali R. Nah, karena kita udah dalam bentuknya sumber AC berarti kan I dikalikan Z. Nah, berarti kan arus totalnya kan sama aja dengan V dibagikan Z total. Berarti 20 sudut 0 derajat dibagi 10,11 sudut 8,53. Berarti kan sama aja dengan 20 dibagi 10,11, sudutnya tinggal kita kurangkan 0 dikurangkan 8,53. Jadi hasilnya adalah 1,98 sudut minus 8,53 derajat ampere. Kita dapat arusnya. Nah, udah dapat arusnya tinggal kita kalikan sama ZR, itu kan nilainya VR. Arus totalnya kita kalikan sama ZL, itu kan dapat VL. Arus totalnya kita kaliin sama ZC, berarti kan kita dapat VC. Udah, tinggal dikaliin biasa ya. Ini dikalikan sama ZR-nya 10, VL, VC. Jadi hasilnya ini silahkan dicoba-coba di rumah ya. Oke, rangkaian AC dengan beban R. Jadi sama sih tadi beban resistornya, ini dibaca lagi ya. Dibaca, ini di contoh soalnya. Jadi rangkaian AC beban R di mana R-nya 40 ohm, tegangan maksimumnya 100 volt dan frekuensinya 50 Hz. Pada saat T sama dengan 0 detik, tegangan pada resistor juga
0 ya. Tentukan arus maksimum frekuensi sudut arus melalui resistor pada T1 per 75 second, arus melalui resistor pada T1 per 150 second. Ini yang diketahui ya, dituliskan kembali. Maka rangkaian resistornya arus maksimumnya tinggal V maksimum dibagi R, berarti 100 dibagi 40, berarti arus maksimumnya adalah 2,5 ampere. Frekuensi sudutnya tadi sama aja dengan omega, omega kan tadi nilainya 2 VF, tinggal F-nya diketahui, V-nya biarkan aja, nggak usah dihitung, berarti 2 kali 50 100 pi radian per detik. Untuk rangkaian resistor murni tegangannya sefase dengan arus, maka V sama dengan Vm sinus omega T, maka I juga sama IM sinus omega T. Persamaan arusnya IM sinus omega T, IM-nya 2,5 sinus omega T, T 2,5 sinus 100 V dikalikan 1 per 75, T-nya dimasukin ya, berarti 2,5 sinus 4 per 3 pi, berarti 2,5 dikali min setengah akar 3, IT-nya itu sama dengan min 5 per 4 akar 3 ampere. Terus 1 per 150 sama, tinggal dimasukin 2,5 sinus 100 pi, 1 per 150 sama dengan 2,5 sinus 2 per 3 pi. Berarti 2,5 sinus 2 per 3 pi, pi kan 180 ya, maksudnya 2 dikali 180 dibagi 3, pi dalam derajat ya, berarti kan dapat setengah akar 3 sinusnya. Berarti sinus 300, 2 kali 180, 360 dibagi 3 kan sinus 120, nilainya setengah akar 3, berarti I totalnya sama dengan 5 per 4 akar 3 ampere. Oke, lanjut contoh selanjutnya. Jadi kalau misalnya sekarang bebannya adalah beban induktor, jadi sebuah induktor 0,2 Henry dipasang pada sumber tegangan AC 200, tegangannya 200 sinus 200 T, berarti tegangannya 200 sinus 200 T, L-nya 0,2 Henry, ditanya berapa arusnya, yang di sini ya. Maka persamaan tegangannya kan tadi Vm sinus omega T, berarti V sama dengan 200 sinus 200 T. Dari persamaan tadi, dari persamaan ini berarti kan diketahui kalau Vm-nya 200, omeganya 200. Masuk ke reaktansi L, berarti omega dikalikan L atau 2 VFL, berarti kan omeganya udah ada 200, jadi nggak usah pakai 2 VF, langsung aja omega dikalikan L, berarti 200 dikalikan 0,2, maka reaktansinya adalah 40. Maka IM itu arusnya langsung aja Vm dibagi XL reaktansi L, berarti 200 dibagi 45 ampere. Untuk beban L itu arus tertinggal pi per 2 radian terhadap tegangan. Ini diingat-ingat ya. Maka I itu sama dengan IM sinus omega T dikurang pi per 2. Berarti kan IM-nya arus maksimumnya kan 5 ampere. Sinus 200 T dikurang pi per 2 ampere. Ini jawabannya ya. Sekarang rangkaian AC beban kapasitor. Contohnya sama kayak tadi, yang ini diganti kalau dia bebannya kapasitor 50 mikrofarad. Yang diketahui sekarang arus yang mengalir pada rangkaian adalah 4 sinus 100 T, maka tentukanlah tegangan pada kapasitor, berarti C-nya 50 mikrofarad atau 50 kali 10 pangkat minus 6 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5. I-nya adalah 4 sinus 100 T. Berarti I tadi kan sama, dia rumusnya adalah IM sinus omega T. Maka IM-nya 4 sinus 100 T, berarti kan IM-nya arus maksimumnya 4, omeganya 100. Pakai rumus reaktansi C, maka 1 per omega C. Berarti 1 dibagi 100 dikali 5 kali 10 pangkat minus 5. Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kan 1 dibagi 5, 0,2 dikali 10 pangkat 3, berarti hasilnya 200 ya. Dari persamaan diketahui IM kan sama dengan Vm dibagi XC, berarti kan kalau kita nyari Vm-nya kan sama aja dengan arus maksimumnya dikalikan reaktansi C, berarti 4 dikalikan 200, 800. Terus V-nya Vm sinus omega T min V per 2, berarti 800 sinus
omega T nya tadi 100 T dikurang pi per 2. Oke, contoh soal. Kita diketahui tegangannya 50 Hz, carilah harga sesaat pada saat T sama dengan 2,5 milisecond. Jadi T-nya diketahui. Dari tegangan yang digambarkan oleh bentuk fasor berikut. Jadi tegangannya 120, sudut 30 derajat. Yang satunya bentuknya rektangular, yang ini bentuknya polar, yang ini bentuk rektangular 80 plus J 75. Oke, kita kerjakan. Yang pertama tadi kan 120 sudut 30 derajat. Ini itu artinya sama aja dengan 120 kosinus omega T plus 30 derajat. Jadi untuk V sama dengan 50 Hz dan T-nya 2,5 milisecond. Maka kita masukin ke rumusnya si V tadi, berarti 120 kosinus omega T kan 2VF, berarti kalikan di sini 2V dikalikan 50. 2VF itu omega T-nya diganti dengan 2,5 milisecond, berarti kan 2,5 kali 10 pangkat minus 3 ditambah yang ini 30 derajat. Udah, berarti 2 kali 50 100 pi ya, dikalikan dengan 2,5 dikali 10 pangkat minus 3, berarti 100 dikalikan 2,5 dikalikan 10 pangkat minus 3 itu kan 0,25 pi. Nah, karena ini mau kita jadikan ke radian, berarti 0,25 pi itu kita jadi ini bentuknya radian, kita jadiin ke sudut, berarti 0,25 pi ini kita kalikan dengan 180 per, ini per ya, per pi. Pi-nya hilang, coret-coret, berarti kan sisa 0,25 dikalikan 180, itu hasilnya 45 derajat. Terus ini tetap 30 derajat, berarti yang di dalam kurung ini adalah 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi 120 kosinus 45 tambah 30 75, berarti 120 kosinus 75 derajat. Maka VT-nya ini nilainya adalah 120 dikalikan kosinusnya 75 0,259. Maka hasilnya adalah 31,08 volt. Terus kalau pertanyaannya V-nya bentuknya 80 plus J75, bentuknya rektangular, kita rubah ke polar dulu, berarti 80 akar, ini ada akarnya ya, akar 80 kuadrat ditambah 75 kuadrat kan berarti akar 6400 ditambah 5625, berarti akar dari 12025, maka hasilnya adalah 109,66. Terus tetanya itu adalah arkes tangan dari 75 dibagi 80, berarti arkes tangan dari 0,93 itu hasilnya adalah 43,15. Berarti V-nya yang bentuknya ini itu kita rubah ke polar jadi 109,66 sudut 43,15. Kita masukkan ke rumusnya VT, maka 109,66 kosinus omega T plus sudutnya ini 43,15. V-nya sama 50 Hz, T-nya 2,5 milisecond, berarti kita masukkan 109,66 kosinus 2 omega 2VF, berarti 2 pi F-nya 50 dikalikan T-nya 2,5 kali 10 milisecond 10 pangkat minus 3 ditambahkan 43,15 derajat. Ini sama seperti contoh sebelumnya, kita kalikan 2 kali 50 kali 2,5 10 pangkat minus 3. Pi kita jadikan ke sudut, berarti kita kalikan sama 180 per pi, tadi kan sama sudutnya 45 derajat ya, berarti 109,66 kosinus 45 derajat plus ini 43,15 itu sama aja dengan 109,66 kosinus 88,15. Kosinus 88,15 itu 0,003 dikalikan sama 109,66, hasilnya adalah 3,29 volt. Oke, ini cukup saya bahas soal-soal di pertemuan kelima. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di form pada Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.